A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahrul Ramadan syahrul syiyam. Wassalatu wassalamu daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi manzili tahkim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Apa kabarnya bro and sis keluarga Ibtiazal Generation? Al-Fakir doakan semoga kita selalu Allah pelihara iman dan Islam dan kesehatannya, sehingga kita dapat menunaikan segala rutinitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada satu kata pun, satu kalimat pun yang pantas terucap dari mulut ini selain mengucap kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah lelah, tak pernah bosan melimpah curahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat terus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Selawat bertangkaikan salam marilah kita limpah curahkan kepada pimpinan kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta pula sahabatnya, keturunannya, dan kita selaku umatnya yang tak pernah bosan mengharap berkah syafaat dia nanti di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sekelumit penjelasan tentang makna puasa. Sahabat Ibtiazal Generation rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang apa itu puasa, maka Al-Fakir akan menjelaskan dahulu apa itu Ramadan. Bagaimana Ramadan ini bisa diambil katanya menjadi kata Ramadan. Ayuhal usrat Ibtiazal Generation, harus sama-sama kita ketahui bahwasannya pengambilan nama-nama bulan di bulan Hijriah ini tidaklah diambil ketika Rasulullah SAW turun di muka bumi ini. Namun pengambilan nama-nama bulan Hijriah sudah ada sebelum Rasulullah SAW Allah turunkan di atas muka bumi ini. Hal ini diambil daripada kebudayaan orang-orang Arab pada zaman itu, seperti namanya bulan Sofar. Sofar itu berarti sifrun atau kosong, dimana pada bulan itu memang keadaan kampung halaman mereka sepi, tidak ada orang. Yang ada hanyalah para anak-anak dan para istri-istri yang ditinggalkan di rumah. Kenapa menjadi kosong? Karena pada saat itu para pedagang mulai berdagang, mulai pergi menuju negara Syria dan negara Yaman untuk berdagang. Adapun Ramadan artinya terbakar. Mengapa jadi terbakar? Karena di bulan itu adalah puncak daripada musim panas. Ketika mungkin di luar bulan Ramadan panasnya sedang, namun ketika masuk bulan Ramadan panasnya sangat amat tinggi. Maka orang-orang Arab menamakan Ramadan yang artinya terbakar atau heavily heat, atau artinya sangat amat panas. Namun orang Islam mendefinisikan Ramadan bahwasannya terbakar. Apa yang terbakar? Yang terbakar adalah segala dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat keluarga Ibtiazal Generation rahimakumullah, apa itu puasa? Mungkin sudah sama-sama kita maklum, sudah sama-sama kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu rutinitas ibadah kita yang sudah menjadi darah daging, mungkin dari kecil hingga sampai saat ini kita menjalankannya, yakni menahan daripada haus dan lapar. Namun
apakah cukup puasa itu menahan daripada haus dan lapar? Tentu saja tidak. Dalam kitab fikih yang pernah kita pelajari dan juga dalam kitab-kitab fikih yang terkenal, puasa sendiri diambil dari kata asyam, atau secara lugotan asyam memiliki makna al-imsak, yang artinya secara bahasa Indonesia adalah menahan. Apa yang ditahan? Secara istilahan, dalam makna istilah, imsak di sini atau menahan di sini ialah menahan dari lapar dan haus, dan juga yang membatalkannya. Apa yang membatalkannya? Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah keluarnya darah haid bagi para wanita ataupun nifas. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga ialah murtad atau keluar dari Islam. Yang keempat ialah hilang akal, apabila mungkin ada saudara kita atau sebut saja si fulan ketika menjalankan puasa di tengah hari tahu-tahu hilang akal, maka batallah seluruh amalan ibadah puasanya yang telah ia laksanakan pada hari tersebut. Yang kelima ada berjima atau berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Yang keenam adalah istimna atau mengeluarkan air mani bagi para laki-laki di siang hari di bulan Ramadan. Itulah beberapa hal yang membatalkan ibadah puasa. Ada pula amalan-amalan apabila kita kerjakan, ia akan menghanguskan atau menghancurkan pahala ibadah kita. Apa saja ia? Yang pertama ada ghibah. Yang kedua ada marah. Yang ketiga ada berkata kasar atau berkata yang tidak senonoh, misalkan mengeluarkan bahasa-bahasa hewan ataupun mengumpat kepada saudara sesama muslim. Yang selanjutnya ada berbohong kepada teman atau berbohong kepada orang yang lebih tua. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat keluarga Imtiazah rahimakumullah, lalu kapan kita harus memulai ibadah puasa dan kapan kita harus mengakhirinya? Mungkin ini sama-sama kita sudah maklum, sama-sama kita sudah ketahui bahwasannya ibadah puasa Ramadan dilakukan min tulu'il fajri, dimulai daripada terbitnya matahari di ufuk timur sampai kapan? Sampai tenggelam di ufuk barat. Jadi walaupun kondisinya seperti apapun, bagaimanapun, apabila kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak mengganggu segala rutinitas aktivitas kegiatan kita sehari-hari, maka kita wajib puasa Ramadan daripada terbitnya matahari di ufuk timur hingga di ufuk barat. Walaupun kita saat ini sedang berada di tengah-tengah wabah virus COVID-19 atau corona. Walaupun di tengah-tengah corona, apabila kita masih sehat, kita harus tetap melaksanakan ibadah puasa daripada terbit matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk buka di tengah hari. Jangan sampai kita mengatakan kan lagi corona, maka kita terus boleh puasa Ramadan setengah hari. Tidak seperti itu. Keluarga Imtiazah Generation rahimakumullah, kita juga pernah mendengar bahwa puasa ini memiliki dua kata dalam bahasa Arab, yakni shaum dan siam. Sebenarnya shaum dan siam ini memiliki makna yang sama, yakni imsak, menahan. Namun dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Beberapa para ahli Al-Quran, diantaranya adalah salah satu ulama besar Indonesia, yakni Profesor Dr. Kroy Shihab, mengatakan bahwasannya asyam dan shaum memiliki arti yang berbeda. Asyam memiliki arti yakni menahan daripada lapar dan haus, dan yang membatalkan dari puasa niat karena Allah Subhanahu wa taala daripada terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari. Itu yang dinamakan oleh asyam. Sedangkan as-shaum merujuk kepada surat Maryam ayat 26, bahwasannya ketika itu Nabi
Isa, ibunda dari Nabi Isa yakni Siti Maryam, Allah perintahkan untuk bersaum, tidak mengatakan sesuatu apapun apabila ditanya bagaimana Maryam bisa melahirkan tanpa adanya seorang ayah. Ini yang dijelaskan tentang perbedaan antara saum dan siam. Keluarga besar Ibtiazul Generation rahimakumullah, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk Al-Fakir sendiri. Sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan fadilah-fadilah dari bulan Ramadan dan fadilah-fadilah dari amal ibadah yang bernama puasa ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah puasa kita, dan nanti di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang menang, yang diampuni dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.